Video amatir warga merekam saat petugas Polres Tebing Tinggi menangkap seorang pria yang diduga merupakan bandar narkoba di Jalan Ketumbar, Kelurahan Pulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi. Sejumlah anggota keluarga dari pria terduga bandar narkoba berusaha untuk menghalang-halangi petugas Polres Tebing Tinggi ketika hendak membawa pria itu. Bahkan sempat terjadi keriuhan saat terduga pelaku narkoba dimasukkan ke mobil patroli. Beberapa warga langsung mengadang mobil patroli, bahkan seorang perempuan nekat menaiki kap mobil polisi. Aksi keluarga ini berakhir setelah petugas bersikap tegas dengan membawa paksa seluruh yang terlibat ketika menghalangi petugas saat membawa terduga pelaku penyalahgunaan narkoba ke Mapolres. Pada saat melakukan proses penangkapan, kita dihalang-halangi oleh pihak keluarga dan masyarakat setempat, dan akan tetapi tersangka berhasil kita bawa ke Polres Tebing berikut barang bukti. Dan masyarakat yang keluarga yang menghalangi juga kita amankan untuk diproses selanjutnya. Selain memeriksa pria terduga bandar narkoba, polisi juga periksa keluarganya yang mencoba menghalangi petugas di Polres Tebing Tinggi. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Malam bersama saya Mirva Suri. Pemirsa, 2 pimpinan pondok pesantren di Lombok Timur ditangkap polisi karena diduga mencabuli santri. Pelaku mengiming-imingi para korban akan masuk surga jika melayani nafsu bejatnya. Dua pimpinan pondok pesantren di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat ditangkap polisi karena diduga mencabuli 3 santri yang masih di bawah umur. Modus pelaku dengan mengiming-imingi korban masuk ke surga jika melayani nafsu bejat pelaku. Kedua tersangka merupakan pimpinan pondok pesantren ternama di Lombok Timur. Satu pelaku ditangkap di Desa Kutaraja dan seorang lagi di Desa Sikur. Polisi mengamankan barang bukti berupa baju, rok, mukena, dan pakaian dalam korban sebagai barang bukti. Secara khusus kita melakukan pemantauan terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh Polres Lombok Timur. Karena ini korbannya anak-anak, tentunya menjadi perhatian khusus kita semuanya, sehingga pada tanggal 6 Mei beberapa hari yang lalu kita melakukan asistensi, kita melakukan pengecekan secara mendetail terkait. Saat ini korban telah mendapatkan perlindungan dari LPSK. Kedua tersangka dijerat dengan pasal berlapis dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasih di iNews melaporkan. Menteri Sosial Tri Risma hari ini angkat bicara pasca kantornya digeledah KPK. Risma mengklaim tidak mengetahui kasus dugaan korupsi bantuan sosial beras. Menteri Sosial Tri Risma hari ini angkat bicara soal penggeledahan kantor Kemensos oleh penyidik KPK pada Selasa sore. Risma mengaku tidak mengetahui kasus dugaan korupsi bantuan sosial beras, lantaran dirinya belum menjadi Mensos saat kasus tersebut bergulir. Risma menilai program bansos beras tersebut aneh karena melibatkan banyak pihak. Dia mau cari data di Kementerian Sosial. Oh ya silahkan, saya bilang gitu. Saya kan nggak boleh intervensi terhadap pemeriksaan itu. Bu, saya minta ruangan untuk menyiapkan. Oh ya, nanti kita siapkan. Sudah, mereka naik. Mereka naik, sudah ketemu saya, mereka naik. Naik, terus saya nggak tahu udah kemana mau ke lantai ini, ada yang nganter. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Kementerian Sosial terkait dugaan korupsi bansos beras untuk keluarga penerima manfaat dan program Keluarga Harapan. KPK mengincar dokumen bantuan sosial PKH tahun 2020 dengan menggeledah kantor Kemensos selama 8 jam dan membawa sejumlah barang dari ruang yang digeledah. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 6 orang tersangka, salah satunya adalah mantan Dirut Transjakarta Kuncoro Wibowo. Dari Jakarta, Rian Rahma, Tri Julianti, iNews melaporkan. Sekretaris MA Hasbi Hasan dan mantan Komisaris BUMN Dadan Tri Yudianto belum ditahan oleh KPK. Keduanya selesai menjalani pemeriksaan di KPK selama 7 jam dengan status sebagai tersangka.
Komisi Pemberantasan Korupsi belum menahan 2 tersangka kasus suap koperasi simpan pinjam inti dana. Sekretaris MA Hasbi Hasan keluar gedung KPK pada pukul 17.05 waktu Indonesia Barat dan disusul oleh Dadan Tri Yudianto, mantan komisaris BUMN Wika Beton. Sekretaris MA Hasbi Hasan irit bicara usai diperiksa. Sebagai warga negara, saya akan taati proses hukum. Terkait dengan penyampaian penyidik, ya silakan tanya. Saya nggak mungkin melakukan proses hukum. Hasbi dan Dadan diperiksa 7 jam oleh penyidik KPK, yakni mulai pukul 10.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17.05 waktu Indonesia Barat. Saat Hasbi Hasan tiba, terdapat perempuan yang mengaku mempunyai bukti yang dapat meringankannya dalam kasus perkara ini. Kenapa saya sekarang mau mengungkap ini rekaman, karena saya pikir orang tua saya waktu itu dijolimi orang lain gitu kan, bahkan di persidangan pun orang tua saya tidak terbukti bersalah, tapi karena sudah menjadi target untuk dijadikan tersangka. Sementara itu mantan komisaris BUMN Wika Beton Dadan Tri Yudianto bungkam ketika ditanya awak media usai diperiksa. Dadan keluar gedung KPK tidak lama setelah Hasbi Hasan meninggalkan gedung merah putih KPK. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. PLT Menkominfo Mahfud MD minta Inspektur Jenderal Kemenkominfo untuk terus mengejar uang yang diselewengkan dalam dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Menurut Mahfud, penyelidikan bisa dimulai dari nama-nama yang ada di laporan BPKP. Dalam keterangan persnya Selasa kemarin di Jakarta, PLT Menkominfo Mahfud MD menyatakan dari dana 10 triliun yang telah dibelanjakan berdasarkan laporan BPKP, hanya 2 triliun yang benar-benar dibelanjakan untuk pembangunan menara pemancar atau BTS. Ada 10 triliun dana yang menguap. Mahfud minta Irjen Kemenkominfo mengejar uang yang diduga dikorupsi. Untuk proyek BTS 4G, itu uang yang diduga disalahgunakan itu supaya dikejar. Irjen supaya melakukan ini, supaya dikejar uang itu karena berdasar data kasar 10 triliun yang dikeluarkan, yang dibelanjakan dengan cara penilaian yang konservatif saja, dianggap bahwa belanjanya benar sesuai dengan barangnya, dianggap itu baru 2T lebih. Sehingga yang menguap sampai sekarang menurut hitungan BPKP 8,1 atau 8,2. Nanti pengadilan akan membuktikan seberapa besar sebenarnya yang menguap itu. Oleh sebab itu uang ini supaya dikejar, dan saya kira sudah ada nama-nama yang dicantumkan di dalam hasil pemeriksaan BPKP. Tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus menangkap WP dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G Kemenkominfo. Penangkapan dilakukan di Keimigrasian Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta pada Selasa siang pukul 11 waktu Indonesia Barat. WP adalah orang kepercayaan tersangka IH yang menjadi penghubung dengan pihak-pihak tertentu dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di Kemenkominfo tersebut. Selanjutnya WP ditahan selama 20 hari terhitung sejak 23 Mei 2023 hingga 11 Juni 2023 di Rutan Salemba, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dari Jakarta dan Yogyakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam kunjungan kerja ke Pekalongan, Jawa Tengah, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto didoakan emak-emak jadi Presiden 2024. Selain emak-emak, sejumlah anak-anak juga turut menyapa Prabowo saat membagikan motor kepada Babinsa Koramil 02 di Poncol, Pekalongan, Jawa Tengah. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan 112 motor dinas untuk para Babinsa di Koramil 02 Poncol, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Dalam kunjungan kerjanya ini, Prabowo disambut warga Pekalongan, bahkan didoakan emak-emak jadi Presiden 2024. Karena Komando Teritorial itu adalah tulang punggung dari pertahanan kita. Pertahanan kita adalah pertahanan keamanan rakyat semesta, Ankamrata. Itu sistem pertahanan kita dari sejak lahirnya
Republik kita. Prabowo Subianto menjadi calon presiden dengan elektabilitas tertinggi versi lembaga survei LSI Denny JA. Hasil survei LSI Denny JA, Prabowo Subianto unggul dari tokoh lain dengan perolehan 33,9%. Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran di mal menghanguskan toko kosmetik dan pakaian. iNews Malam segera kembali dengan informasi selengkapnya.